Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Selamat bertemu di pelajaran bahasa Inggris dalam English is Fun with Mr. Fabian. Today we will discuss about illness. Ya, kita akan mempelajari lesson 9 di buku Basic English tentang illness atau sakit, ya. Langsung saja kita lihat di sini ada beberapa contoh penyakit ya dalam bahasa Inggris. Ya. Dimulai dari cough, stomachache, ya, sampai allergic and hand, foot and mouth disease. Ini juga ya beberapa contoh lain. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan dalam sebuah kalimat ya, how do you say in sentence. Sebagai contoh di sini ya, jika seseorang menderita batuk, maka kita mengucapkan he has a cough ya. Has di sini perhatikan tidak memiliki arti mempunyai ya. Jadi kalau kita terjemahkan artinya bukan mempunyai, tapi cukup kita mengatakan dia menderita batuk, atau lebih disederhanakan lagi dia batuk ya. He has a cough. Dia batuk. Another example, contoh lain ya. Bila kita sakit gigi ya, atau ada teman kita sakit gigi, maka kita mengatakan he has a toothache. He has a toothache. Nah, bagaimana bila yang sakit itu berjamaah ya, atau lebih dari satu? Nah, maka kita mengucapkan ya seperti contoh di gambar ini ya, we say they have toothaches. They have toothaches. Sehingga dari beberapa contoh tadi ya, di sini kita lihat kita sekarang mempelajari kapan menggunakan kata has dan kapan menggunakan kata have ya. We use has ya, kita menggunakan has bila subjeknya ya, atau orang yang menempati posisi di depan itu jumlahnya satu ya, yaitu he, contohnya she atau it ya. Ingat, bila jumlahnya satu maka kita menggunakan kata has. Sedangkan have ya, kita gunakan bila subjeknya adalah I, you, we atau they, atau ya orang yang jumlahnya more than one ya, lebih dari satu, kecuali I ya, kecuali I. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya? Kita bisa lihat ya, in first examples, contoh yang pertama ya, bentuk kalimat positifnya adalah she has a sore throat. She has a sore throat ya, dia sakit tenggorokan. Nah, bentuk negatifnya karena di sini menggunakan kata has, maka bentuk negatif kita menambahkan kata doesn't ya. She doesn't have a sore throat. Perhatikan ya, kata yang dicetak biru setelah penggunaan kata doesn't, maka bentuk kata has kita ubah menjadi have ya. Jadi ada dua tahap, penambahan kata doesn't kemudian mengubah has menjadi have. Ini untuk subjek yang jumlahnya satu tadi ya, masih ingat ya, yaitu apa saja? He, she atau it. And then kalimat interrogative atau kalimat tanyanya, kata does kita pindah ke depan ya, bukan doesn't tapi does saja. So we say does she have a sore throat ya, sama
kata has di sini kita kembalikan atau kita ubah menjadi bentuk have. Baik, do you get it? Paham ya? Sedangkan untuk bentuk yang kedua, bila subjeknya lebih dari satu, contohnya di sini they, maka kita mengatakan they have cold. Ya, kita menggunakan have karena subjeknya lebih dari satu. Untuk bentuk negatifnya, kita meminjam kata don't, ya. Jadi bukan doesn't tapi don't. Ya, so the sentence is they don't have cold. They don't have cold. Ya, don't dan have. Ya, karena di sini sudah have, maka tidak perlu diubah menjadi has ya. Nah, perhatikan ya, untuk bentuk negatif ya, baik yang contoh di atas maupun di bawah, semua harus menggunakan kata have. Sedangkan untuk kalimat interrogatif, kalimat tanyanya, kata do dipindah ke depan subjek ya. Jadi do they have cold? Baik, Mister harap kalian sudah paham semua ya untuk bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya dalam penggunaan illness ya, atau sakit. Okay, and after watching this video, setelah menonton video ini, don't forget to do the exercise. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang ada di classroom. Baik, Mister cukupkan sampai di sini pertemuan kita di lesson tentang illness ya. Sampai bertemu lagi di lesson selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.